alhamdulillah saya diberikan kepercayaan sebagai ketua DPRD Kabupaten Malang. Iya. Kalau tugasnya apa sih Pak? Ketua DPRD ya salah satu diantaranya adalah satu pimpinan yang ada di sini, di mana pimpinan itu saya dibantu dengan 3 wakil ketua dan beberapa ketua komisi, sehingga tugas utama yang namanya pimpinan DPRD adalah sebagai koordinator di dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedewanan. Iya. Kalau tugas kedewanan sendiri apa sih Pak? Ya, salah satu diantaranya ada 3 tugas utama. Yang pertama adalah terkait dengan budgeting. Yang kedua ada pengawasan. Yang ketiga adalah membuat peraturan daerah. Nah, salah satu diantaranya bagaimana artinya di unsur budgeting bersama-sama pemerintah daerah, artinya menentukan sebuah keputusan terhadap anggaran. Nah, menetapkan APBD. Yang kedua yaitu membuat peraturan daerah. Nah, peraturan daerah itu tugas DPR yang paling utama adalah bersama-sama teman-teman anggota nanti melalui pansus gitu ya, membuat atau melakukan perubahan terhadap peraturan daerah. Dan yang ketiga kita memiliki tugas yaitu pengawasan. Apa yang dimaksud pengawasan? Ya pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah yang secara keseluruhannya itu secara eksplisit itu dilaksanakan oleh teman-teman komisi. Ya, dilakukan oleh teman-teman komisi melalui komisi 1, 2, 3, dan 4 yang secara keseluruhannya itu nanti bisa dilakukan melalui hearing, kemudian mereka melalui sidak, kemudian juga atau mungkin dengan melalui kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, yang berikutnya dari hasil hearing, kemudian kunjungan kerja. Nah, biasanya hasilnya dikomunikasikanlah pada saya selaku ketua. Nah, baru nanti saya berkewajiban memberikan rekomendasi lanjutan apa yang harus dilaksanakan oleh teman-teman komisi dan atau mungkin nanti saya delegasikan kepada teman-teman wakil ketua. Terus mengadunya kemana kalau ke dewan? Ya, biasanya kalau udah ke dewan itu bersurat. Warga masyarakat perorangan maupun kelompok bisa mengadukan kepada suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang, yang tentunya nanti surat itu akan disampaikan di sekretariat. Nah, setelah dari sekretariat tentunya melalui bagian umum, disitulah nanti surat itu akan masuk ke meja saya. Setelah dari meja saya segera untuk kami tindak lanjuti, disposisinya bisa kami serahkan kepada teman-teman komisi maupun langsung saya tangani. Tetapi pada kebanyakan ada beberapa hal yang memang tidak mau saya komunikasi, ada diterima oleh teman-teman ketua komisi, itu harus saya terima, ya harus saya terima. Ya Pak, berarti kalau tugasnya DPR waktu kerjanya apa? Ya kalau waktu kerja, kalau DPR ya sebenarnya kalau saya boleh katakan tidak pernah punya waktu. Ya tidak punya waktu, bahkan Sabtu Minggu itu tetap kerja. Ya seperti hari ini katakanlah saya ada 1 sampai 3-4 kali kegiatan. Ya, di saat kegiatan itu bisa saya kerjakan, namun demikian apabila tidak, saya mesti bisa minta bantuan, saya wakilkan kepada teman-teman wakil ketua, bisa wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3, dan gitu dah. Dan atau kita berikan kepada teman-teman ketua komisi yang memang tidak bersamaan kegiatannya. Pak, ya ini panggilan. Karena panggilan artinya sebuah perjuangan, ya tidak boleh berkata tidak enak, harus enak dan dinikmati dengan cara yang benar dan ikhlas. Gitu Pak ya. Iya. Pak, anggota dewan itu digaji Pak ya. Oh iya. Apa aja Pak fasilitasnya? Ya kalau dari anggota DPR itu salah satu diantaranya kita mendapatkan gaji pokok. Setelah gaji pokok mungkin ditambah lagi karena kita tidak ada tunjangan perumahan. Nah sekarang ditambahin lagi sedikit tunjangan perumahan, ada representasi, paling itu aja. Terima kasih Pak Didi. Monggo. Bagi pengalaman. Ya tentunya utamanya kepada saudara-saudara saya, adik-adik saya, para
penggeliat organisasi. Nah, silakan, artinya berorganisasi yang baik itu menjadi awal daripada sebuah pembelajaran sehingga pada saatnya adik-adik bisa masuk dan terjun pada dunia politik. Tentunya terjun di dunia politik masuk di struktural mulai dari tingkat desa, kecamatan, di kabupaten. Nah, pada saatnya kalian memiliki prestasi, kesempatan untuk berkompetisi gitu ya di panggung politik bisa masuk melalui DPRD kabupaten, provinsi maupun DPR pusat. Ini kesempatan emas bagi teman-teman yang hari ini memang kepingin mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara melalui jalur politik. Itu jangan lupa pengabdian. Ya, pengabdian satu di antara pengabdian, yang kedua dilakukan dengan semangat dan ikhlas. Semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa teman-teman di channel yang lain.